Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di makam Kerkhoff, yang dimana makam ini adalah makam dari orang Belanda dan Jepang. Ayo ikut saya untuk melihat sekitarnya. Johann Hermann Rudolf Kohler lahir pada tanggal 3 Juli 1818 dan wafat tanggal 14 April 1873. Ia adalah seorang jenderal Belanda yang memimpin Kenil dalam Perang Aceh pertama pada tahun 1873. Kohler terbunuh dalam Perang Aceh I pada tanggal 14 April 1873 selama inspeksi setelah menduduki kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang sebelumnya sempat dikuasai oleh pejuang Aceh. Saat itu ia terkena peluru tepat di jantungnya. Mayatnya dibawa ke Singapura dengan kapal uap Koning de Nederland dan dimakamkan di pemakaman Tanah Abang, Batavia dengan penghormatan militer. Pada tahun 1976 pemakaman tersebut digusur dan setelah 2 tahun terkantung-kantung di Kedutaan Besar Belanda, akhirnya mayat Kohler dibawakan di Kerkhoff, Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat beberapa makam, yaitu makam utamanya adalah makam Jenderal Kohler, yang mana makam ini adalah makam seorang jenderal dari Belanda yang juga adalah seorang pemimpin dari Aceh untuk membantu Aceh dalam peperangan melawan Belanda. Dia wafat di depan Masjid Raya di bawah pohon karena tertembak. Dan di sekeliling kita juga ini ada beberapa makam jenderal Belanda dan makam orang-orang Jepang juga. Dan di ujung sana juga ada beberapa makam orang Yahudi Asia. Di sana ada beberapa makam juga. Nanti kita lihat saja ke sana. Ayo. Salam semuanya. Di sini saya akan menceritakan tentang sedikit sejarah perkuburan yang ada di Kerkhoff ini. Perkuburan di Kerkhoff ini diberi nama dengan Pocut. Adalah nama sebuah tempat di mana serdadu Belanda dikuburkan di Banda Aceh. Jadi bagian kuburan ini menjadi salah satu bahan penelitian yang sangat berguna bagi kita. Mungkin dari kita juga ada yang bertanya-tanya mengapa ini diberi nama sebuah Pocut. Di dalam bagian Belanda itu ada dijelaskan dan dikomentarikan bahwa dalam berbagai tulisan sebagai nama tersendiri dari berbagai nama, yaitu Kerkhoff. Di Banda Aceh kemudian hanya disebut dengan sebutan Kerkhoff. Pada makam-makam Kerkhoff ini telah dikuburkan lebih dari 2.200 orang tentara Belanda dari serdadu biasa sampai mayor jenderal dari suku-suku bangsa Indonesia, bangsa Belanda, serta bangsa lainnya yang menjadi serdadu upahan Belanda. Dari antara makam-makam ini ada tulisan yang masih dapat kita baca, yaitu seperti ini. Ada sebuah contoh yang dimana di situ masih kita lihat ada nama dari makam itu, serta ada juga pangkat seperti tahun tempat mereka tewas. Nama-nama mereka diukir demikian indah pada marmer yang merupakan dinding pintu gerbang kehormatan atau yang disebut dengan airport, makam para pahlawan yang berasal dari Belanda. Sekarang kita akan memasuki ke wilayah. Ini adalah makam Sultan Anak Iskandar Muda, yang dimana anak Iskandar ini dipancung oleh ayahnya sendiri. Mau tahu di mana ada makamnya, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang kematian anak Iskandar Muda ini. Singkat cerita, pada zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda, Marah Pupuk adalah anak dari Sultan Iskandar Muda. Kematian Marah Pupuk merupakan salah satu tragedi terbesar dalam kerajaan Aceh Darussalam. Saat para penasehat Raja Sultan Iskandar Muda menanyakan kepada Sultan kenapa sampai hati memancing putra yang sudah dipersiapkan untuk mengganti posisinya kelak sebagai Sultan Kerajaan Aceh. Tragedi itu terjadi berawal dari laporan tentara Pedir bahwa Marah Pupuk telah berzina dengan istrinya yang mengaku telah membunuh perempuan tersebut. Ia meminta keadilan kepada Sultan supaya Marah Pupuk dibunuh demi keadilan. Sebelum keputusan eksekusi pancung dilakukan, keputusan itu telah dicegah banyak pihak, termasuk Panglima Wazir Mizan. Panglima Wazir Mizan ini telah membujuk Sultan Iskandar Muda untuk tidak melakukan eksekusi tersebut. Tetapi Putri Kamaliah tetap bersikeras bahwa Marah Pupuk tetap harus dihukum. Sultan Iskandar Muda masih tidak percaya atas tuduhan terhadap putranya yang tak tersebut. Namun karena desakan dari putri tersebut,
maka tanpa pengendalian merah pupuk pun dipancung di hadapan ribuan masyarakat banyak. Ini adalah tugu kuburan Jenderal Major Pel Lipocut. Jenderal Major Pel Lipocut tewas di Aceh Besar di sekitaran Jembatan Lamnyong. Jenazah Pel dimakamkan di Pocut dengan satu tugu pusara yang agak besar dan bersahaja, di mana masih dapat jelas dibaca nama dan kedudukan perwira tinggi ketika ia menemui ajalnya pada tanggal 24 Februari tahun 1876. Dari informasi yang ada, dia menderita sakit karena ada penyakit yang putus pada urat nadi dia. Di Jembatan Lamnyong itulah meninggalnya Jenderal Pel pada jam 11 malam disebabkan karena putus atau pecahnya urat nadi. Sebagai juga Overset Raf menemui ajalnya ketika itu disebabkan terlalu lelah dan karena tegang penggunaan kekuatan dan daya pikiran sebelum Raf tersebut berhasil melaksanakan rencana-rencananya untuk membasmi kaum Padri, tentu di Minangkabau. Demikian juga matinya Jenderal Pel juga dinilai tinggi dan sebagai jenderal yang berani sebelum ia selesai melaksanakan rencana-rencananya untuk kestabilan kedudukan kita di Aceh. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah tugu kuburan jenderal milik Major JLJH Johannes Ludovicus Carolus Hypertus. Ini adalah jenderal yang menjabat Panglima Sipil di tentara militer. Kita bisa lihat bentuk makamnya seperti ini. Di dalam bentuk makamnya ini terdapat banyak sekali simbol-simbol yang menggambarkan bahwa dia adalah seorang jenderal dan seorang tentara sipil panglima besar dari Belanda. Di atasnya itu juga ada sebuah tulisan. Tulisan itu lebih kurang adalah bahasa Belanda. Seperti yang kita tahu bahwa jenazah ini tidak dikuburkan di sini, tetapi jenazahnya ini dikuburkan di salah satu sudut kompleks Pocut tanpa diberi tanda apa-apa. Jadi kalau kita ingin mencari makam yang sebenarnya, kita tidak akan tahu di mana makam yang sebenarnya, tempat di mana Panglima Sipil ini dimakamkan. Jadi ini hanyalah sebuah tugu yang melambangkan adanya tentara sipil yang memimpin tentara Belanda pada saat perperangan dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Itu adalah cerita singkat dari makam Kerkhoff. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.